Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar dengan prodi manajemen. Video kali ini merupakan pemenuhan tugas akhir semester dari Bapak Dr. Agung Widi Kurniawan, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum itu, perkenalkan kami. Halo, perkenalkan nama saya Ermiati Febrini Elvin Hodirin dengan NIM 220903501180. Saya dari Manajemen H. Halo, perkenalkan nama saya Reski dengan NIM 220903502238. Saya juga dari kelas Manajemen H. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu ilmu manajemen menurut pandangan dari 3 subsistem filsafat ilmu, yaitu Menurut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. untuk mengetahuinya, simak terus video berikut. Apa sih manajemen itu menurut filsafat? Beberapa pemikir filsafat berpendapat bahwa manajemen adalah proses perorganisasian dan pengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka mungkin melihat manajemen sebagai bentuk pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan koordinasi. Apa sih hubungan ilmu manajemen dengan filsafat ilmu? Menurut Peter Drucker, seorang ahli bisnis dan profesor terkemuka di bidang manajemen, berpendapat bahwa praktek dan ilmu manajemen memiliki dimensi filosofi yang sangat mendalam. Menurutnya, manajemen tidak bisa dilepaskan dari filsafat, karena tanpa filsafat, manajemen tidak memiliki pondasi yang kuat. Di sisi lain, tanpa manajemen, filsafat akan menjadi hanya sebatas pengetahuan dan insight yang belum diterapkan ke dalam praktek. Yang pertama adalah ontologi. Menurut Surya Sumantri, tahun 1985, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu kajian mengenai teori tentang ada. Landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Adapun pengandaian dan persoalan ontologi. Pengandaian ontologis dari praktik manajemen adalah hakikat dari praktik manajemen. Hakikat itu merupakan adanya dari manajemen. Inilah esensi dari praktik manajemen. Tanpa hakikat ini, praktik manajemen menjadi tidak bermakna. Ontologi dari manajemen adalah jaringan komunikasi intensif antar individu yang memiliki perbedaan keterampilan dan ilmu, namun bekerja untuk mewujudkan tujuan yang sama. Kemudian persoalan ontologi dalam ilmu manajemen adalah siapa yang membutuhkan manajemen? Apa saja yang dipelajari dalam ilmu manajemen? Apakah manajemen itu hanya terkait dengan teknis dan tips-tips praktis untuk mengatur orang? Ataukah ada yang lain? Dan apakah sebenarnya hakikat ilmu manajemen? Yang kedua, berdasarkan landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Ruang lingkup epistemologi pada manajemen dapat dilihat dalam kaitannya dengan sejumlah disiplin ilmu yang bisa kerjasama, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain.
Teori tentang ilmu manajemen ada 3. Yang pertama, manajemen ilmiah menggunakan cara kerja dan prinsip-prinsip keilmuan sebagai hasil percobaan dan penelitian. Bagian B, pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Bagian C, klasifikasi. Ada 6 macam teori manajemen, diantaranya yang pertama, aliran klasik, kedua, aliran perilaku, ketiga, aliran manajemen ilmiah, keempat, aliran analisis sistem, kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil, dan yang terakhir, aliran manajemen mutu. Permasalahan epistemologi di ilmu manajemen berkisar pada awal proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Yang pertama, bagaimana prosedurnya? Apa yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar? Apakah yang disebut kebenaran dan apa saja kriterianya? Serta sarana apa yang membantu orang mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Lalu yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri sesuatu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Permasalahan aksiologi ilmu manajemen yaitu pada yang pertama sifat nilai, kemudian yang kedua tipe nilai, ketiga kriteria nilai, dan yang terakhir pada status metafisika nilai. Aksiologi ilmu manajemen mendorong manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manfaat mempelajari ilmu manajemen berdasarkan aksiologi yaitu untuk merencanakan suatu hal lebih efisien dan lebih efektif, dapat mengerjakan suatu hal secara lebih terstruktur atau sistematis, dan pembagian tugas kerja lebih terstruktur. Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih jelas, dapat menyusun strategi yang lebih rasional dan logis, dan memungkinkan seseorang bekerja secara tim atau berkelompok. Apakah penting menghubungkan filsafat dengan manajemen? Ya, tentu saja penting. Hal tersebut dapat memberikan landasan yang kokoh dan arahan yang jelas dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa alasan mengapa penting menghubungkan filsafat dengan manajemen. Yang pertama, mengerahkan tujuan dan nilai-nilai filsafat mempelajari aspek-aspek fundamental kehidupan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan manusia. Poin kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Filsafat juga membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks manajemen, ini berarti mempertimbangkan implikasi moral dan dampak sosial dari keputusan dan tindakan manajerial. Yang ketiga, pengembangan pandangan strategis. Filsafat memberikan landasan konseptual yang mendalam untuk berpikir secara kritis dan analitis. Dalam konteks manajemen, ini dapat membantu dalam mengembangkan pandangan strategis yang komprehensif dan inovatif. Yang keempat, memotivasi dan menginspirasi karyawan. Filsafat seringkali membahas pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, kebahagiaan, dan tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks manajemen,
Ini berarti menghubungkan pekerjaan dan tujuan organisasi dengan nilai-nilai yang lebih besar dan memberikan makna bagi karyawan. Menghubungkan manajemen dengan filsafat penting untuk mempertimbangkan berbagai aliran dan konsep filosofis yang relevan, seperti etika, epistemologi, ontologi, filsafat politik, dan filsafat kehidupan. Melalui pemikiran filosofis, manajemen dapat menjadi lebih berarti, bertanggung jawab, dan berwawasan luas. Itulah tadi penjelasan yang dapat kami paparkan. Jika ada masukan dan saran, silakan berkomentar. Dan Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.